Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dari Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir! Allah Akbar. Ini saksi ya. Kemarin kalau kita janji, sekarang berbuat. Nanti musuh berbondong-bondong masih Islam. So di channel Bond SNT, mari kita bereksperimen kembali dengan mikroskop. Kali ini objek yang akan kita pelajari lebih dalam adalah berbagai macam cairan. Ada air zam-zam, air mineral, air oksigen, dan tadi kita sempat ngambil air sungai dan air got. Di sini ada kemasan 1 liter air zam-zam. Air zam-zam ini berasal dari sumur di Arab. Bagi teman-teman umat muslim pasti tahu air zam-zam itu apa. Ini kemasannya masih segel. Sebelum mulai kita akan mengetes semua kadar pH air di sini. Air zam-zam boleh dibilang air yang mempunyai aroma wangi ya. Mungkin karena ini air surga jadi wangi. Oke, ini udah muncul kadar pH-nya, kita bisa lihat. Contohnya seperti air ini, air zam-zam ya. Air zam-zam mempunyai kadar pH yang relatif normal. Karena angka 6, 7 adalah normal. Dia persis di angka 7 dengan warnanya yang sama. Ya, ini 7 normal. Jadi tidak tinggi juga tidak rendah kadar pH-nya. Jadi tadi kita sudah mengetes kadar pH pada semua jenis air yang kita ambil. Sekarang kita akan mengetes lebih lanjut dengan mikroskop. Kita akan melihat lebih jauh di dalam air tersebut.
into my life. Just lead the way tonight. Guys, jadi tadi kita sudah lihat bagaimana kehidupan di dalam air, terutama air got dan air sungai. Cukup menjijikan banget ya, mengerikan. Bagaimana kalau misalnya air tersebut kita minum secara langsung. Maka diperlukan proses pemasakan pada air agar semua bakteri kuman-kuman mati. Termasuk juga air keran, karena air keran dari PDAM juga tidak menjamin kalau air itu bebas dari bakteri. Tetap prosedurnya harus melalui proses pemasakan. Maka dari itu tetap jaga kesehatan. Sekarang kita akan menggunakan air terakhir, ini adalah air zam-zam. Seperti yang tadi gue bilang, kalau air ini mengeluarkan aroma harum. Katanya air zam-zam boleh langsung diminum.
setelah gue teliti, mau dengan 4 kali lensa, berbagai dengan ukuran zoom, hasilnya luar biasa. Kalau air ini benar-benar bersih. Bahkan boleh dibilang lebih bersih daripada air oksigen ini. Gue sempat baca di internet kalau air zam-zam ini baik banget buat kesehatan, seperti langsung diminum atau buat berbagai macam lainnya. Menurut pandangan gue, ini seperti air mukjizat yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mendapat kabar baik ya, saudara kita yang bernama Pamun Santoso ini sudah memeluk agama Islam. Kita wajib bersyukur kita menambah saudara seiman dan seislam. Mudah-mudahan beliau memeluk agama Islam istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, profesinya atau kedudukannya, kalau Allah sudah berkehendak mendapatkan hidayah, maka dia akan memeluk agama Islam. Dan siapapun yang Allah sesatkan, tidak ada penolong. Oleh karena itu, kita ketahui bahwasanya Bobon ini ya sebagai konten kreator atau YouTuber yang sering masak-masak dengan kuali besar, bahkan dengan tema kuali merah putih, terjun ke lapangan, ke Papua, ke NTT. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mendapatkan hidayah. Makanya kita juga sebagai kaum muslimin ya tentu merasa senang dan bersyukur. Dan kita juga harus terus menjaga keimanan dan memupuk keislaman kita, sebagaimana selalu kita baca di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kami meminta petunjuk, yaitu jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Yaitu jalan orang-orang yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan, yaitu orang-orang Kristen. Mengenai dengan hidayah, tentunya ini merupakan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun saudara kita, misalnya tetangga kita atau orang yang kita cintai, kalau Allah belum berkehendak untuk memberikan hidayah kepadanya, maka orang tersebut tidak akan dapat hidayah. Sebagaimana dulu paman Nabi Abu Thalib sampai wafat, ya beliau tidak masuk Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih mengetahui kepada orang-orang yang diberi petunjuk. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 272, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi. Engkau tidak bisa menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk. Siapapun orangnya, siapapun dari keturunan mana, dari generasi mana, dari marga mana, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk memberikan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cepat memberikan hidayah kepadanya. Begitu juga sebaliknya.
bagi siapa saja orang yang dikehendaki dalam kesesatan, maka jika Allah menghendaki orang tersebut terjerumus dalam kesesatan, maka orang tersebut akan sesat selamanya. Dan sebagaimana para khotib ketika naik mimbar selalu mengingatkan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu makhluk pun dari jin manusia yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Kita wajib bersyukur bisa memeluk agama Islam. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena agama yang paling Allah ridhoi, agama yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat, hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam, agama yang Allah ridhoi. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.